Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat siang Ibu Miskia. Selamat siang Bu Ari. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Ari mana? Alhamdulillah sehat dan bahagia Ibu. Harus ya. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan saya untuk menemui Ibu pada siang hari ini. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Rokojati ingin menyampaikan tugas saya terkait dengan pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah yang di sini Bu Miskiah adalah kepala sekolah di SD tempat saya bekerja ya Bu ya. Bismillah, yang terhormat Ibu Miskiah selaku kepala SD Negeri 2 Rokojati. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mengizinkan saya untuk menemui Ibu, dan saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu ya Bu ya. Di sini tugas saya. Bu, ini kan jam istirahat. Oh iya Bu. Ya, udah di atas jam 1, kita tinggal tunggu pulang ya Bu ya. Monggo silakan dilanjutkan. Ya baik, siap Bu, terima kasih. Di sini tugas saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan, di mana ada keterkaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral begitu Bu. Jadi nanti akan saya tanyakan beberapa hal. Silakan Ibu berbagi pengalaman yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah begitu Bu. Ya, sebisa saya nanti saya berusaha untuk menjawab ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih sekali. Langsung saja ya Bu ya. Yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya Bu Ari, ketika kita menghadapi sebuah kasus ataupun kejadian, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus atau kejadian tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah, atau kita sebut sebagai bujukan moral. Itu Bu Ari. Namun jika kita masih dikatakan masalah itu masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah yang disebut dengan dilema etika. Ya, benar sekali Bu. Jadi setiap permasalahan memang harus kita identifikasi begitu ya Bu ya. Kita lihat ini benar lawan benar atau benar lawan salah gitu. Kalau sudah benar lawan salah, ini adalah sebuah pelanggaran hukum begitu Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu, sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu. Selama ini saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, atau dengan kata lain tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari. Oh iya, jadi tetap dengan komunikasi berbagai pihak gitu ya Bu ya, yang terlibat. Jadi segala sesuatu ataupun kasus masalah apapun kita harus selalu ada koordinasi, saling intinya di situ ada sharing juga, sehingga nanti keputusan apapun yang kita ambil tidak akan merugikan salah satunya. Iya benar sekali Ibu, sangat bijaksana ya berarti Ibu ini ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya Bu atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang dilakukan yang selama ini saya ambil diantaranya adalah kita menentukan penyebab permasalahannya. Jadi kita harus betul-betul jeli ya, permasalahan itu apa sih penyebabnya. Kemudian kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan atau kasus tersebut. Kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita di mana kita mau mengambil keputusan. Kemudian diskusi dengan seluruh warga sekolah, semua dewan guru ataupun mungkin bisa melibatkan murid. Kemudian kita harus mengambil atau membuat sebuah solusi keputusan yang terbaik itu nanti bagaimana. Kemudian kita juga menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan untuk mengambil sebuah solusi dari permasalahan tersebut.
Oh iya, berarti benar ya seperti yang tadi sudah Ibu katakan, segala sesuatu itu harus ada koordinasi ya Bu ya. Kita melibatkan semua pihak-pihak terkait gitu. Jadi pun nanti ketika sudah melibatkan semua pihak, tetap harus ada pertimbangan di antara beberapa solusinya gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa ini Bumi, sangat bijaksana. Nah, untuk hal-hal yang selama ini Ibu anggap sangat efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu bagaimana Bu? Baik Bu Ari, saya melakukan sebuah analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta kita mengedepankan kepentingan umum. Artinya kita jangan menggunakan sifat egois kita dalam mengambil sebuah keputusan, itu harus berpihak kepada kepentingan umum, dan solusi tersebut insya Allah bermanfaat sekali bagi banyak orang, baik tentunya untuk jangka panjang. Iya. Jadi menurut Ibu itu yang dianggap efektif adalah yang mengedepankan kepentingan umum gitu ya Bu ya, tidak memandang individualis gitu. Nah, kemudian untuk yang pernah Ibu lakukan selama ini, hal-hal apa saja sih Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada khususnya untuk kasus dilema etika ini Bu? Ya, tantangan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan adalah dengan mencari keputusan yang terbaik, ya. Karena memang sebenarnya sulit juga ya mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, tapi kita harus mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Ketika itu kita akan merasa bingung juga ketika mengambil keputusan dengan permasalahan yang benar-benar itu sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya tidak ada dari salah satu pihak yang dirugikan. Gitu Bu Ari. Oh iya, baik Bu. Jadi tantangannya itu memilih solusi yang terbaik dari yang paling baik gitu ya Bu ya. Otomatis ketika ada sebuah permasalahan kan tidak hanya satu ya Bu solusinya. Jadi dari setiap solusi harus dipikirkan mana yang paling baik gitu ya Bu. Menurut Ibu tantangannya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tersendiri Bu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah ada jadwalnya atau menyesuaikan tempat dan waktu terjadinya, atau Ibu memilih untuk membuat jadwal penyelesaiannya begitu Bu? Untuk kasus atau kejadian itu kan memang kadang ada yang ringan, ada yang berat, ya. Jika kita menghadapi sebuah kasus yang ringan, dalam memutuskannya saat itu juga bisa kita putuskan. Tapi jika masalah itu berat, kita harus melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi di atas tersebut. Oh iya Bu, jadi tergantung kasusnya. Jika memang bisa diselesaikan seketika, maka akan segera diselesaikan. Tapi jika tidak, maka melalui prosedur tadi prosedur ya. tahap-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, benar sekali Bu, keren sekali ini. Kemudian apakah ada seseorang atau suatu hal yang merupakan faktor-faktor yang mempermudah ataupun membantu Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus dilema etika ini Bu? Iya Bu Ari, dalam mengambil sebuah keputusan saya selalu mengajak warga sekolah. Pokoknya masalah itu kita lihat, kalau kita harus melibatkan wali murid, oke, kita libatkan, kemudian stakeholder di sini juga. Jika kita memerlukan bantuan komite, kita juga bisa berkoordinasi untuk bersama-sama mengambil sebuah keputusan yang mungkin keputusan itu harus melibatkan banyak pihak. Nah, untuk itu ketika orang-orang yang mempunyai permasalahan atau kasus-kasus tersebut, biar nanti mereka tidak merasa dirugikan ataupun kecewalah dengan hasil keputusan dari saya di sini selaku kepala sekolah, sehingga semuanya merasa puas, gitu aja Bu. Oh iya, baik sekali Bu. Jadi dengan tetap melibatkan semua warga sekolah gitu Bu. Iya, dari semua yang sudah disampaikan oleh Ibu, menurut Ibu itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Bu?
Pelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil sebuah keputusan, saya itu menjadi lebih katakan dewasa, dalam arti lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan atau kasus untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan sebuah solusi yang tepat dan terbaik, karena kita harapannya tidak ada keputusan yang bisa merugikan salah satu pihak, seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu itu pembelajaran yang bisa dipetik adalah semakin bijaksana ya Bu ya, karena memang dari tadi Ibu berbagi pengalaman, menurut saya itu sudah sangat bijaksana Bu, jadi pembelajaran juga buat saya. Nah, baiklah Ibu, sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi pengalaman dengan saya yang masih butuh banyak belajar ini Bu. Sama juga. Iya. Terutama terkait pengambilan keputusan yang dimana notabene dilaksanakan oleh pimpinan ya Bu ya, Ibu selaku pemimpin sekolah ini, yang membuat saya semakin mengerti bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan bersama, begitu Bu. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak salah kata Bu. Sama-sama Bu Ari, hanya itu yang bisa saya bantu untuk Bu Ari hari ini. Terima kasih. Semoga semakin membaik ke depannya ya Bu ya, Ibu menjadi pemimpin yang selalu bijaksana. Gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Wawan Supekti selaku Kepala TK dan Wanita Rogo Jati 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Wawan yang telah memberikan waktu kepada saya dan mengizinkan saya untuk menggali informasi ataupun wawancara dengan Bunda terkait pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan, baik itu dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral. Yang ingin saya tanyakan nih Bun, mungkin selama ini Bunda dalam mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah, bagaimana nih Bun dalam mengidentifikasi kasus yang itu merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Ya, saya ketika menghadapkan pada suatu situasi pertimbangan apakah ada konflik internal dalam pengambilan keputusan. Jika ada atau individu lain merasa bingung atau berada dalam posisi tersulit karena harus memiliki di antara dua atau lebih pihaknya yang semuanya memiliki argumen moral yang kuat. Itu mungkin merupakan dilema etika. Sedangkan jika kita merasa terdorong untuk menindak sesuai dengan harapan sosial atau norma sosial tertentu, bahkan jika itu bertentangan dengan keyakinan atau prinsip moral pribadi kita merupakan wujudkan moral. Oh iya, baik Bun. Dan selama ini bagaimana Bunda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kami memfasilitasi diskusi dalam kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orang tua. Tujuan kami adalah mencapai solusi yang sejalan dengan nilai-nilai etika sekolah dan memberikan manfaat baik bagi semua pihak yang terlibat. Oh iya Bun, bagus sekali. Jadi memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat ya Bun ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bun yang biasa Bunda lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan selama ini adalah mengumpulkan informasi dan data yang relevan terkait, terus melibatkan perangkat
kepentingan dalam diskusi, menganalisis dampak dari setiap pilihan yang mungkin, merumuskan dan menetapkan keputusan solusi yang berjalan dengan nilai-nilai etika sekolah. Oh iya begitu Bun. Jadi sudah ada langkah-langkahnya tersendiri ya Bun ya. Sudah. Iya. Kemudian hal-hal apa saja Bun yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya untuk yang dilema etika? Selama ini kami menganggap bahwa komunikasi terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat serta mendengarkan pandangan mereka adalah cara paling efektif untuk mengambilkan keputusan pada kasus dilema etika. Iya, jadi pada kasus dilema etika ini Bunda benar-benar mendengarkan pandangan dari pihak-pihak yang terkait, begitu ya Bun ya? Iya Bun. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangannya Bun dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bun? Tantangannya kami menghadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika termasuk tekanan waktu, terutama dalam kasus-kasus yang melakukan tindakan cepat. Selain itu, mengelola perbedaan pendapat dan emosi dari berbagai pihak juga merupakan tantangan yang kami hadapi. Oh iya, jadi tantangannya utama itu tentang waktunya Bu ya. Jadi misalkan ketika dibutuhkan waktu yang cepat, maka juga harus berpikir dengan cepat dan harus tetap mendengarkan pandangan dari pihak-pihak yang terkait, begitu ya Bun ya. Kemudian apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu Bun dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bunda bisa langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kami tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Setiap kasus diperlakukan secara unik berdasarkan kompleksitasnya. Iya, oh jadi tidak ada jadwalnya ya Bun ya? Berarti langsung ketika ada kasus dan segera ditangani sesuai dengan prosedurnya dan sesuai dengan keunikannya masing-masing karena kasusnya kan berbeda-beda. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor lain Bun yang selama ini mempermudah bahkan membantu Bunda dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini Bun? Dalam pengambilan keputusan dilema kita dukungan dari guru-guru kami dan komite sangat terbantu. Mereka memberikan wawasan yang berharga dan perspektif tambahan dengan memperkaya diskusi. Oh, jadi begitu ya Bun ya. Dari pihak komite ada bantuan gitu ya Bun ya. Dari semua hal yang telah disampaikan itu tadi Bun, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini Bun? Ya, saya telah belajar bahwa komunikasi yang baik, transparansi dalam komitmen adalah kunci dalam menangani situasi-situasi yang konflik dan sensitif ini, mengajarkan kita untuk selalu fokus pada kepentingan baik bagi peserta didik kami dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Oh iya, baik Bunda, sekiranya cukup bagi saya dalam menggali informasi tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan pengalaman Bunda. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan terima kasih Bunda sudah mau berbagi pengalaman ya Bunda terkait pengambilan keputusan ini dan membuat saya semakin mengerti bagaimana langkah-langkah terbaik dalam pengambilan keputusan. Begitu Bun, saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bunda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.